Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk semuanya. Kami dari kelompok E mata kuliah Tata Kelola Manajemen Risiko akan membahas risk register dan mitigasi khususnya pada siklus pengeluaran dan persediaan. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Rosabella dengan NPM akhir 029, kemudian saya sendiri Nabila Moldia dengan NPM akhir 152, kemudian ada Sayyidatun Ngamila dengan NPM akhir 193, ada Cindy Anindya dengan NPM akhir 228, kemudian ada Vidya Labiba dengan NPM akhir 263, kemudian ada Gita Amelia dengan NPM akhir 277, dan juga yang terakhir ada Nur Riza dengan NPM akhir 297. Selanjutnya mari kita masuk pada poin pembahasan di mana konteks manajemen risiko pada siklus pengeluaran. Seperti yang kita ketahui, siklus pengeluaran adalah pintu keluar uang perusahaan. Di sini terjadi aktivitas mulai dari permintaan barang, pemilihan vendor, hingga pembayaran. Mengapa manajemen risiko sangat krusial di sini? Karena jika pintu ini tidak dijaga, perusahaan sangat rentan mengalami pemborosan, kebocoran dana, hingga gangguan operasional akibat stok yang tidak tersedia. Jadi tujuan utama kita di sini adalah memastikan setiap rupiah yang keluar memberikan nilai yang tepat bagi perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas risiko inheren biaya dan non-biaya. Risiko inheren adalah risiko yang secara alami ada sebelum kita melakukan tindakan pencegahan apapun. Pertama, risiko biaya ini berkaitan langsung dengan angka di laporan keuangan. Contohnya adalah markup harga atau kesalahan input data. Bayangkan jika harga satu unit barang seharusnya 1 juta, tetapi karena kurangnya pengawasan perusahaan membayar 1,2 juta. Itu adalah kerugian langsung. Kedua, ada risiko non-biaya. Ini seringkali terlupakan padahal dampaknya besar. Contohnya adalah kualitas barang yang buruk. Secara biaya mungkin tidak ada selisih di catatan, tetapi jika mesin yang dibeli sering rusak, maka proses produksi akan terhenti. Ini yang disebut risiko operasional. Selanjutnya ada risiko pengeluaran yang tidak diotorisasi. Risiko ini muncul ketika ada transaksi yang bypass atau melewati prosedur persetujuan yang sah. Bahayanya sangat nyata mulai dari pembelian fiktif di mana perusahaan membayar barang yang tidak pernah ada, hingga masalah konflik on interest seperti membeli barang dari vendor milik keluarga tanpa melalui tender. Tanpa otorisasi yang ketat, anggaran perusahaan bisa habis untuk hal-hal yang sebenarnya tidak diperlukan atau justru digunakan untuk kepentingan pribadi oknum tertentu. Baik, akan saya lanjutkan. Di bagian ini kita akan membahas risiko ketika pengeluaran tidak dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kondisi seperti ini bisa berdampak langsung pada operasional perusahaan, misalnya kegiatan produksi atau layanan menjadi terhambat. Selain itu, keterlambatan pembayaran juga dapat menimbulkan denda serta menurunkan kepercayaan dari vendor atau pemasok. Dalam jangka panjang, hal ini juga dapat menyebabkan ketidakstabilan arus kas perusahaan. Umumnya, risiko ini muncul karena sistem administrasi yang kurang baik serta proses persetujuan atau approval yang terlalu lama. Selanjutnya, risk register pengeluaran biaya dan non-biaya, di mana terdapat risk register yang berfungsi sebagai alat untuk mencatat dan memantau berbagai risiko dalam proses pengeluaran. Di dalamnya mencakup identifikasi risiko, penyebab, dampak yang ditimbulkan, hingga langkah mitigasi yang dapat dilakukan. Dalam konteks ini, pengeluaran dibagi menjadi 2 jenis, yakni pengeluaran biaya seperti gaji, listrik, dan bahan baku, serta pengeluaran non-biaya seperti investasi aset dan pembayaran kewajiban. Dengan adanya risk register, perusahaan dapat meningkatkan kontrol internal dan meminimalkan potensi kerugian yang mungkin dapat terjadi. Selanjutnya, risiko pengeluaran biaya yang dimanipulasi, di mana salah satu risiko penting dalam pengeluaran adalah adanya manipulasi biaya, yakni ketika biaya dicatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Bentuknya bisa berupa markup biaya, pengeluaran fiktif, atau pencatatan yang tidak valid. Risiko seperti ini biasanya terjadi karena lemahnya pengendalian internal serta adanya peluang untuk melakukan kecurangan. Dampaknya cukup serius karena dapat menyebabkan kerugian finansial dan membuat laporan keuangan menjadi tidak akurat. Oleh karena itu, diperlukan upaya mitigasi seperti audit internal secara berkala, penerapan sistem kontrol yang kuat, serta pemisahan tugas agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.
Selanjutnya yaitu ada identifikasi resiko kesalahan alokasi biaya. Resiko kesalahan alokasi biaya ini biasanya terjadi ketika perusahaan tidak membebankan biaya ke pusat biaya atau cost center, produk, ataupun proyek yang tepat. Nah, kondisi ini tuh biasanya muncul karena kurangnya pemahaman staf terhadap kode akun serta lemahnya pengendalian dalam proses pencatatan data. Meskipun kesalahan ini tidak secara langsung memengaruhi total laba perusahaan, dampaknya itu cukup signifikan terhadap kualitas informasi internal. Analis profitabilitas menjadi akurat sehingga manajemen dapat mengambil keputusan yang keliru, seperti menghentikan produk yang sebenarnya menguntungkan ataupun mempertahankan produk yang merugikan. Nah, untuk mengurangi risiko ini, perusahaan itu perlu meningkatkan kompetensi staf melalui pelatihan penggunaan kode akun, serta memperkuat proses review, misalnya dengan melakukan tinjauan analitis oleh manajer departemen terhadap laporan pengeluaran secara berkala. Kemudian ada identifikasi risiko pemborosan waste. Risiko pemborosan ini merupakan bentuk inefisiensi yang terjadi ketika sumber daya perusahaan yang digunakan untuk aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Nah, hal ini umumnya disebabkan oleh lemahnya disiplin anggaran, perencanaan yang kurang matang, serta budaya organisasi yang tidak mendorong efisiensi, seperti kebiasaan menghabiskan anggaran tanpa mempertimbangkan manfaatnya. Dampak dari pemborosan ini yaitu menurunnya profitabilitas perusahaan serta tidak optimalnya alokasi sumber daya. Jika terus dibiarkan, kondisi ini tuh dapat menghambat kinerja dan juga daya saing perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan langkah mitigasi seperti melakukan tinjauan anggaran secara berkala, menerapkan kebijakan pengguliran anggaran yang tidak terpakai sebagai bentuk insentif efisiensi, serta memperkuat analisis variasi untuk memastikan setiap pengeluaran itu tetap sesuai dengan rencana dan memberikan nilai tambah. Selanjutnya yaitu ada mitigasi risiko pengendalian pengeluaran. Mitigasi risiko dalam pengendalian pengeluaran bertujuan untuk memastikan bahwa setiap biaya yang dikeluarkan perusahaan memang diperlukan, telah mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang, dengan nilainya wajar, serta dicatat secara akurat. Pengendalian ini menjadi penting karena pengeluaran merupakan salah satu area yang paling rentan terhadap kesalahan maupun penyalahgunaan. Dalam praktiknya, mitigasi ini dilakukan melalui 3 jenis pengendalian. Yang pertama yaitu pengendalian preventif, yang berfungsi mencegah kesalahan sebelum terjadinya. Misalnya yaitu melalui sistem otorisasi dan penyusunan anggaran yang jelas. Kedua, ada pengendalian detektif, yang bertujuan untuk menemukan kesalahan setelah terjadi, seperti melalui analisis laporan dan juga proses pemeriksaan. Yang ketiga yaitu ada pengendalian korektif, yang berfokus pada perbaikan kesalahan agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Kombinasi ketiga jenis pengendalian ini akan membantu perusahaan menjadi efisiensi sekaligus meningkatkan keandalan laporan keuangan. Kemudian yaitu ada pengendalian preventif, otorisasi multilevel. Otorisasi multilevel merupakan salah satu bentuk pengendalian preventif yang mengatur bahwa setiap pengeluaran harus disetujui sesuai dengan tingkat jabatan dan juga nilai transaksi. Nah, semakin besar nilai pengeluaran, maka akan semakin tinggi pula level manajemen yang harus memberikan persetujuan. Sistem ini itu biasanya didokumentasikan dengan delegation of auditory matrix agar pembagian wewenang menjadi lebih jelas dan juga terstruktur. Nah, penerapan otorisasi multilevel ini memberikan beberapa manfaat, antara lain yaitu menciptakan pengawasan yang proporsional, meningkatkan akuntabilitas karena setiap keputusan dapat ditelusuri, serta menjaga efisiensi operasional terutama untuk transaksi dengan nilai yang kecil yang tidak memerlukan persetujuan yang berlapis. Nah, untuk mendukung efektivitasnya, perusahaan itu dapat menggunakan sistem seperti e-procurement yang mampu mengarahkan permintaan secara otomatis kepada pihak yang berwenang, serta mencegah terjadinya persetujuan oleh pihak yang sama atau self-approval. Nah, dengan demikian, risiko ini penyalahgunaan dan kesalahan dalam pengeluaran dapat diminimalkan secara signifikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian detektif analisis variansi anggaran. Analisis variansi biasanya dilakukan setiap bulan atau kuartal atau setiap 3 bulan. Laporan variansi disiapkan untuk setiap pusat biaya
atau departemen yang menunjukkan anggaran untuk setiap pos pengeluaran aktual untuk periode tersebut, dan variansi aktual anggaran baik dalam nilai absolut maupun persentase. Nah, sebagai pengendalian detektif, analisis variansi sangat efektif dalam menyoroti potensi masalah. Untuk yang pertama, variansi negatif yang besar atau overspending. Yang kedua, variansi positif yang besar atau underspending. Dan yang ketiga, perbandingan dengan periode sebelumnya atau membandingkan pengeluaran. Lalu ada pengendalian korektif atau peninjauan laporan pengeluaran. Nah, sebagai pengendalian detektif, peninjauan ini dapat menangkap masalah yang mungkin terlewatkan oleh atasan langsung yang sibuk, seperti klaim duplikat atau karyawan mengajukan klaim yang sama lebih dari satu, pelanggaran kebijakan untuk klaim untuk item-item yang secara eksplisit tidak diizinkan oleh kebijakan, seperti alkohol atau hiburan pribadi. Bukti yang dipertanyakan, misalnya kwitansi yang terlihat diubah atau tidak sah, dan pola yang mencurigakan seseorang karyawan yang secara konsisten. Lalu tindakan korektif langsung adalah menolak atau menyesuaikan jumlah klaim yang tidak sesuai dan mengkomunikasikan alasannya kepada karyawan. Nah, selanjutnya adalah mengenai risk register persediaan dan pengadaan barang. Nah, risk register untuk persediaan dan siklus pengadaan yang terkait adalah alat manajemen yang krusial bagi perusahaan dagang dan manufaktur. Persediaan seringkali merupakan salah satu investasi terbesar dalam aset lancar, dan pengelolaannya yang buruk dapat dengan cepat menghancurkan profitabilitas dan arus kas risk register ini. Nah, risk register atau daftar risiko ini akan fokus pada risiko-risiko di sepanjang siklus hidup persediaan, mulai dari proses pengadaan, penerimaan, penyimpanan, hingga penilaian akhir di neraca. Nah, selain itu, risk register akan mencakup risiko pada titik awal siklus, yaitu pengadaan kualitas barang yang diterima adalah risiko operasional yang fundamental. Menerima bahan baku berkualitas rendah dapat menyebabkan seluruh lini produksi menghasilkan produk cacat, yang menimbulkan biaya pengerjaan ulang yang masif dan kerusakan reputasi. Nah, untuk analogi dari risk register ini untuk persediaan dan pengadaan barang dapat diibaratkan seperti rencana manajemen pantry. Untuk sebuah restoran bintang 5, risiko kekurangan stok adalah seperti kehabisan bahan utama di tengah jam makan malam yang sibuk, yang menyebabkan kekecewaan pelanggan. Risiko kelebihan stok adalah seperti membeli terlalu banyak ikan segar yang akhirnya membusuk dan harus dibuang. Dan risiko kualitas adalah seperti menerima pasokan sayuran yang layu dari pemasok. Lalu risiko penilaian adalah seperti gagal mengakui bahwa beberapa bahan di pantry sudah mendekati tanggal kadaluarsa. Nah, selanjutnya ada identifikasi risiko kelebihan atau kekurangan persediaan. Jadi, risiko kelebihan atau overstocking dan kekurangan atau understocking persediaan itu timbul dari ketidakmampuan untuk secara akurat meramalkan permintaan dan mengelola rantai pasokan. Nah, hal ini itu disebabkan oleh peramalan permintaan yang tidak akurat dan waktu tunggu atau lead time dari pemasok yang tidak dapat diandalkan. Nah, hal ini akan berdampak pada kelebihan stok yang akan menyebabkan peningkatan biaya penyimpanan, risiko keusangan, dan mengikat modal kerja. Sedangkan untuk kekurangan stok ini akan menyebabkan kehilangan penjualan, ketidakpuasan pelanggan, dan potensi penghentian produksi. Nah, mitigasi yang bisa dilakukan itu yang pertama bisa menggunakan software peramalan permintaan yang lebih canggih. Lalu dapat berkolaborasi dengan pelanggan dan pemasok untuk berbagi data. Dan terakhir itu menentukan safety stock berdasarkan perhitungan statistik. Selanjutnya ada identifikasi risiko penilaian persediaan yang salah, FIFO atau average. Jadi risiko penilaian persediaan yang salah adalah risiko pelaporan keuangan di mana nilai persediaan di neraca dan beban pokok penjualan atau HPP di laporan laba rugi itu tidak disajikan secara akurat. Penyebabnya kesalahan dalam sistem persediaan perpetual dan kurangnya tinjauan yang memadai terhadap harga pasar. Hal ini akan berdampak pada penerapan metode arus biaya yang tidak konsisten
yang akan membuat overstatement pada nilai persediaan, understatement pada HPP, dan overstatement pada laba kotor. Nah, mitigasi yang bisa dilakukan itu yang pertama ada mengotomatisasi perhitungan metode FIFO atau average dalam ERP, lalu melakukan analisis persediaan slow moving secara berkala, dan yang terakhir membandingkan dengan harga jual terkini untuk mendeteksi penurunan nilai lebih cepat. Baik, pada slide pertama ini saya akan menjelaskan terkait dengan identifikasi risiko terkait kualitas barang yang diterima dalam siklus persediaan, di mana risiko ini itu termasuk ke dalam risiko operasional yang terjadi di tahap awal, yaitu saat perusahaan menerima bahan baku atau barang dari si pemasok. Nah, permasalahan utamanya adalah adanya kemungkinan tidak memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan, baik dari segi kualitas, teknis, maupun standar keamanan. Nah, penyebab dari risiko ini umumnya berasal dari dua hal. Yang pertama, tidak adanya prosedur yang jelas dan inspeksi penerimaan yang jelas dan terdesentralisasi. Yang kedua, adanya ketergantungan terhadap pemasok yang kurang andal, sehingga perusahaan itu tidak memiliki kontrol yang kuat terhadap kualitas barang yang dikirimkan. Nah, dampak yang ditimbulkan dari resiko ini sudah cukup luas, di mana barang yang tidak sesuai standar dengan cepat menyebabkan produk cacat, sehingga perusahaan itu harus melakukan pengerjaan ulang atau rework, yang itu pastinya akan menambah biaya. Nah, selain itu, risiko ini itu juga bisa mengganggu proses produksi, bahkan sampai pada penurunan kepuasan pelanggan jika produknya itu cacat sampai di tangan si konsumennya. Nah, dalam jangka panjang, hal ini tuh bisa merusak reputasi perusahaan berdasarkan dengan penilaian risiko probabilitasnya berada pada tingkat mungkin dengan skor 3 dan dampaknya tergolong mayor dengan skor 4. Nah, sehingga secara keseluruhan risiko ini itu bisa dikategorikan sebagai risiko tinggi yang memerlukan perhatian penanganan serius dari perusahaan. Pada slide kedua ini saya akan membahas mengenai mitigasi risiko melalui pengendalian dalam siklus persediaan dan pengadaan. Nah, tujuan utama dari mitigasi ini adalah untuk memastikan bahwa perusahaan itu bisa memastikan barangnya itu tepat dalam jumlah yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan kualitas yang tepat, serta dicatat dengan nilai yang tepat. Nah, untuk mencapai hal tersebut itu diperlukan adanya sistem pengendalian yang terintegrasi di seluruh prosesnya. Pengendalian pertama itu ada pengendalian preventif, yaitu pengendalian yang dilakukan sebelum adanya risiko itu terjadi. Contohnya, melakukan seleksi dan sertifikasi pemasok secara ketat, nah, serta menggunakan sistem perencanaan dan pemasaran yang baik. Nah, selain itu, adanya juga penggunaan sistem persediaan perpetual yang terkomputerisasi. Ini juga sangat penting karena bisa secara otomatis memantau stok dan melakukan pemesanan ulang ketika mencapai titik tertentu. Nah, yang kedua ada pengendalian detektif yang bertujuan untuk mendeteksi jika terjadi kesalahan atau adanya penyimpangan. Nah, salah satu bentuk paling penting adalah stock of name periodik, yaitu proses menghitung fisik persediaan dan membandingkan dengan catatan dalam sistemnya. Nah, selain itu, adanya analisis perputaran persediaan ini juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi barang yang bergerak lambat atau tidak wajar. Lalu yang ketiga ada pengendalian korektif, yaitu tindakan yang dilakukan setelah ditentukan adanya masalah. Contohnya adalah melakukan investigasi atas selisih stok, menyesuaikan pencatatan akuntansi, serta menghapus persediaan yang rusak atau yang usang. Nah, audit internal itu juga berperan penting dalam tahap ini karena bisa mengevaluasi seluruh proses dan memberikan rekomendasi perbaikan agar masalah ini itu tidak terulang. Nah, dengan hal tersebut itu bisa disimpulkan bahwa kombinasi antara pendekatan preventif, detektif, dan korektif itu akan membantu sistem mitigasi risiko yang kuat dan sehingga itu bisa meminimalkan adanya potensi kerugian dan bisa menjaga kualitas operasional suatu perusahaan. Di sini saya akan membahas mengenai pengendalian preventif sistem persediaan perpetual. Jadi pengendalian preventif sendiri itu pengendalian yang bertujuan untuk mencegah resiko sebelum resiko itu terjadi. Sistem persediaan perpetual itu sistem akuntansi di mana catatan persediaan diperbarui secara terus-menerus setiap kali terdapat transaksi di perusahaan. Jadi setiap ada barang masuk atau barang keluar itu akan langsung tercatat di sistem. Nah, sistem ini tuh biasanya sudah terkomputerisasi sehingga perusahaan bisa memantau kondisi persediaan secara real time. Karena itu sistem ini tuh menjadi pengendalian preventif yang kuat terutama untuk meminimalkan kesalahan pencatatan dan mengurangi resiko kehilangan barang. Nah, sistem ini yang pertama itu berfungsi untuk mencegah stock outs atau kehabisan stok.
Sistem menggunakan konsep reorder point dan safety stock, yang mana ketika jumlah persediaan turun di bawah batas tertentu yang ditetapkan oleh perusahaan, sistem akan secara otomatis membuat permintaan pembelian. Nah, dengan mekanisme ini perusahaan itu bisa menjaga ketersediaan barang sehingga operasionalnya itu tetap berjalan dan penjualan tidak hilang karena stok kosong. Kemudian, sistem ini juga membantu mencegah overstocking atau kelebihan stok. Karena data persediaannya itu tersedia secara akurat dan real time, manajer itu bisa menentukan jumlah pembelian dengan lebih tepat. Jadi perusahaan itu tidak membeli terlalu banyak yang akhirnya menumpuk di gudang dan juga menambah biaya penyimpanan. Yang ketiga yaitu sistem ini dapat meningkatkan akuntabilitas. Setiap transaksi atau pergerakan barang akan tercatat dalam sistem sebagai audit trail. Jadi semua aktivitas itu bisa ditelusuri kembali. Hal ini memudahkan proses pengecekan dan juga membantu dalam mendeteksi selisih maupun potensi kecurangan karena semua itu sudah tercatat dengan jelas. Kemudian terdapat pengendalian detektif dengan stock of name periodik. Jadi pengendalian detektif sendiri itu pengendalian yang bertujuan untuk mendeteksi resiko. Stock of name adalah proses penghitungan fisik persediaan bisa dengan cara dihitung, ditimbang, atau diukur. Kemudian akan dibandingkan dengan data yang ada di sistem. Tujuannya sendiri itu untuk memastikan jumlah dan keberadaan barang sesuai serta untuk menemukan selisih jika ada perbedaan. Nah, sebagai pengendalian detektif, stock of name itu dapat mendeteksi beberapa hal. Yang pertama yaitu penyusutan. Jadi jika jumlah fisik lebih kecil dari catatan, ini bisa disebabkan oleh pencurian, kerusakan yang tidak dilaporkan, atau kesalahan dalam pencatatan. Kemudian adanya aset hantu, yaitu barang yang tercatat di sistem tetapi secara fisik dia tidak ada. Kemudian masalah pencatatan, yaitu jika jumlah fisiknya itu lebih besar dari catatan, biasanya karena ada transaksi yang belum dicatat dengan benar. Yang terakhir yaitu barang rusak yang bisa langsung diketahui saat proses penghitungan berlangsung. Nah, ini tuh bisa dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama, wall-to-wall physical count, di mana di metode ini seluruh persediaan itu akan dihitung sekaligus dalam satu waktu. Biasanya ini dilakukan setahun sekali, bahkan seringkali operasional itu akan dihentikan secara sementara supaya hasil perhitungannya lebih akurat. Metode ini memberikan hasil yang menyeluruh, tapi membutuhkan waktu dan bisa mengganggu aktivitas operasional. Yang kedua yaitu cycle counting. Perhitungan itu dilakukan secara bertahap hanya pada sebagian item aja. Biasanya barang dengan nilai yang tinggi akan dihitung lebih sering dibandingkan barang bernilai rendah. Metode ini tuh lebih efisien karena tidak mengganggu operasional dan juga memungkinkan masalah itu terdeteksi lebih cepat karena dilakukannya secara rutin. Terakhir terdapat pengendalian korektif dengan audit internal siklus pengadaan. Jadi pengendalian korektif sendiri itu pengendalian yang bertujuan untuk memperbaiki resiko yang sudah ditemukan. Audit internal siklus pengadaan itu merupakan pemeriksaan independen terhadap proses procure to pay untuk menilai kelemahan pengendalian, inefisiensi, dan potensi kecurangan serta memberikan rekomendasi perbaikan. Nah, sebagai pengendalian korektif, audit ini tuh nggak hanya menilai atau melihat kesalahan individu saja, tapi juga mengungkap masalah yang lebih mendasar atau sistemik, sehingga solusi yang diberikan itu biasanya bersifat strategis seperti perbaikan sistem atau prosedur. Nah, lingkupnya itu yang pertama terdapat kepatuhan terhadap kebijakan, artinya seluruh proses mulai dari pemilihan vendor, negosiasi, hingga pemesanan itu dicek apakah sudah sesuai dengan kebijakan dan prosedur dari perusahaan. Ini tuh penting untuk memastikan nggak ada penyimpangan dalam praktik pengadaan. Kemudian efektivitas pengendalian. Contohnya seperti pemisahan tugas, otorisasi yang tepat, serta penerapan three-way match untuk memastikan kesesuaian antara pesanan, barang yang diterima, dan juga faktur. Tujuannya memastikan pengendalian yang ada benar-benar berjalan dengan baik. Yang ketiga yaitu potensi kecurangan. Misalnya dengan melihat pembayaran ke vendor yang tidak terdaftar, penggunaan rekening bank yang sama oleh beberapa vendor, atau perbedaan harga yang tidak wajar. Dari sini auditor tuh bisa menemukan indikasi fraud yang perlu ditindaklanjuti. Yang terakhir yaitu efisiensi proses. Jadi audit ini mengevaluasi efisiensi proses, apakah proses pengadaan terlalu panjang atau rumit, serta apakah ada langkah yang bisa disederhanakan. Tujuannya adalah agar proses menjadi lebih cepat, efisien, dan tetap terkontrol.